Hai, perkenalkan nama aku Zawa Aulia Natifah dengan NIM akhir 058. Di sini aku akan menjelaskan tentang sistem kardiovaskuler pada pembuluh darah arteri. Sistem kardiovaskuler pembuluh darah arteri. Konten yang pertama yaitu pengertian, yang kedua fungsi pembuluh darah arteri, yang ketiga yaitu penyakit yang berhubungan dengan sistem kardiovaskuler, dan yang keempat yaitu cara pencegahan. 1. Sistem kardiovaskuler, yaitu merupakan organ sirkulasi darah yang terdiri dari jantung, komponen darah, dan pembuluh darah yang berfungsi memberikan dan mengalirkan suplai oksigen dan nutrisi ke seluruh jaringan tubuh yang diperlukan dalam proses metabolisme tubuh. Pembuluh darah. Pembuluh darah merupakan bagian dari sistem sirkulasi tubuh manusia. Fungsinya adalah untuk mengalirkan darah dari jantung ke seluruh tubuh dan mengangkut darah dari seluruh tubuh menuju ke jantung. Jika terdapat gangguan pada pembuluh darah, maka sangat mungkin akan timbul masalah kesehatan. Melalui sistem peredaran darah, segala unsur dalam tubuh termasuk oksigen, nutrisi, hormon, dan zat lainnya akan diangkut untuk disalurkan ke semua sel-sel tubuh. Pembuluh darah arteri. Pembuluh nadi atau arteri adalah pembuluh darah yang bertugas mengalirkan darah dari jantung ke seluruh tubuh. Pembuluh darah ini memiliki cabang-cabang untuk menyalurkan oksigen, nutrisi, dan hormon yang dibutuhkan oleh berbagai organ dalam tubuh. Fungsi dari pembuluh darah arteri. Pembuluh darah yang kuat dan berotot ini membawa darah kaya oksigen dari jantung ke tubuh manusia. Mereka menangani sejumlah besar kekuatan dan tekanan dari aliran darah, tetapi tidak membawa volume darah yang besar. Pada waktu tertentu, hanya sekitar 10% sampai 15% dari darah tubuh berada di arteri. Penyakit kardiovaskuler pembuluh darah. Serangan jantung dapat disebabkan oleh penyumbatan atau robekan pada pembuluh darah arteri. Kolesterol tinggi, tekanan darah tinggi, hingga merokok aktif maupun pasif adalah beberapa faktor risiko utama yang dapat menyebabkan serangan jantung. Hipertensi. Kondisi ini seringkali tidak bergejala, tetapi jika muncul, gejalanya bisa berupa sakit kepala, mimisan, dan sesak nafas. Jika tidak segera ditangani, dapat merusak pembuluh darah yang dapat menyebabkan berbagai komplikasi serius, seperti sindrom metabolik, demensia, aneurisma, stroke, serangan jantung, serta gagal ginjal. Aterosklerosis adalah kondisi ketika pembuluh darah menyempit dan mengeras akibat penumpukan plak. Pada tahap awal aterosklerosis tidak menimbulkan gejala apapun. Gejala baru muncul saat pembuluh darah sudah tertutup oleh plak, sehingga tidak dapat mengalirkan darah ke organ atau jaringan tubuh. Biasanya gejala aterosklerosis yang muncul berbeda-beda, tergantung pada pembuluh darah mana yang mengalami penyempitan. Di Indonesia sendiri, pada tahun 2023 terdapat 19,42% penderita stroke dan 14,38% penderita jantung koroner. Selanjutnya, cara pencegahan dan pengobatan. Cara pencegahan yaitu pola makan sehat, hindari makanan yang banyak mengandung lemak, berhenti merokok, dan menghindari stres, serta olahraga secara teratur dan mengkonsumsi antioksidan. Yang terakhir, cara pengobatan, yaitu yang pertama memperbaiki gaya hidup, yang kedua mengkonsumsi obat-obatan, dan yang ketiga menjalani operasi jika penyakit tersebut sudah semakin parah. Terima kasih.